Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Eh, kita akan bicara tentang STY yang eh, sudah berhasil membawa timnas Indonesia senior ke Piala Asia dan juga timnas Indonesia U20 yang juga maju ke Piala Asia melalui babak kualifikasi. Nah, ya, oke, Bro Ipung, ya, ini gimana nih mengenai STY di dua timnas ini nih? ya. Memang itu adalah hasil ya, hasil dari racikannya STY yang membawa Indonesia senior maupun U20 mampu tampil di Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Hmm. Artinya ini kan jalur yang benar-benar objektif untuk mencapai tujuannya. Nah, Ya, tapi kalau kita melihat hasil, tentu juga kita juga harus melihat flashback ke belakang. ya, Dan kita juga harus melihat sebetulnya apa sih yang membuat STY begitu dalam tanda kutip saat ini adalah dicintai oleh fans sepak bola Indonesia. ya. Dan saya juga bisa melihat bahwa STY ini punya banyak kelebihan-kelebihan yang mungkin itu bisa kita identifikasi sekarang gitu loh. Ya, Pada saat ya, kita sudah mulai melihat hasilnya gitu loh ya, bro. ya. Oke, kalau Hmm. gitu apa aja nih, Bro? Jadi gini, dalam sejarahnya kan sebetulnya STY ini setelah dia mundur dari pelatih Korea, Mhm, dia kan juga mendapatkan tawaran ya, tawaran yang menggiurkan sebetulnya dari Liga Cina sebetulnya. mhm, Nah, dengan iming-iming gaji yang besar, tapi durasi kepelatihan yang diminta oleh salah satu klub di Cina, di Liga mhm, Cina, itu terlalu pendek menurut dia. mhm, Karena di sini STY juga tidak ingin apa ya bahwa dia hanya membawa hasil gitu loh. Hasil yang sifatnya mungkin instan, segera, ya, secepat mungkin gitu loh. ya, Tapi dia ingin meninggalkan jejak-jejak gitu loh. hmm, Jejak-jejaknya adalah yang diharapkan adalah dia mendapatkan durasi kontrak yang lebih panjang dengan harapan dia juga mulai bisa membina klub ini dari sejak awal gitu loh bro. Dan hmm, ini adalah idealisme yang tidak semua pelatih miliki. Karena kalau dia melatih Indonesia tentu perbandingannya ya dengan dia melatih di Liga Cina, nominal yang diberikan oleh timnas Indonesia itu justru lebih sedikit, lebih kecil. hmm. Tapi memang apa durasi kontraknya lebih panjang dan STY juga mensyaratkan bahwa dia juga mulai dilibatkan dalam hal pembinaan gitu loh bro. Ya, ini Dan mungkin ini adalah idealismenya ya. Jadi idealismenya itu yang betul. dia inginkan bahwa nggak cuma membawa tim atau klub ini menang, tetapi memang ada sesuatu yang dikembangkan kemudiannya, semacam legasi lah gitu Betul, ya. Oke. betul. Itu kan sebuah idealisme yang tidak semua pelatih dunia miliki gitu loh. Dia Hmm, masih punya sisi-sisi humanis gitu loh, bro. Yang kedua, saya juga melihat bahwa STY ini adalah pelatih yang sangat tegas, pelatih yang banyak menuntut sebetulnya, dan mhm, pelatih yang juga sangat disiplin. Dan dia tidak tawar-menawar dengan persoalan ini gitu loh. Kalau misalkan ada pemain-pemain katakanlah yang kemudian dia rekrut mulai menunjukkan gejala-gejala tidak disiplin dan tidak ini ya tidak mematuhi aturan, dia tidak segan-segan melempar pemain tersebut walaupun pemain tersebut mungkin punya ini ya talenta punya yang hebat kualitas lah ya. talenta yang hebat gitu Hmm, loh. ya, Dan itu juga sudah pernah dirasakan oleh beberapa pemain gitu loh bro. Contoh ya. ya Osvaldo Hai itu juga pemain yang bagus, pemain yang hebat. Ramai Rumakik yang juga sampai sekarang saya nggak tahu entah dia di mana sekarang dan bagaimana perkembangannya gitu loh. Dan Hmm. ini adalah sebuah sikap yang sangat komit dengan tugas dia, sikap yang sangat tegas, yang sangat mengedepankan yang namanya disiplin gitu loh bro. Ya, disiplinnya Sintayong juga tidak hanya ke pemain loh. Pernah ada Mm-mm. asisten pelatih kalau tidak salah yang juga. Iya. Dan ini kalau begitu dia menginjakkan kaki di Indonesia dan dia sudah mulai involve dengan kepelatihan dengan timnas, dia juga pelatih yang sangat cepat bisa mengidentifikasi kelemahan timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia.
kelemahan yang paling utama di timnas kita adalah fisik, persoalan Ya, fisik. ya. Makanya dia juga membawa pelatih fisik yang apa dari Korea ya, yang tentu tujuannya adalah untuk menggembleng fisik pemain gitu loh. Karena dalam sepak bola modern kan tidak hanya bisa mengandalkan skill, tapi juga harus fisik ini juga harus dibina gitu loh. Fisik, kekuatan otot dan stamina saat pemain bermain itu juga harus meningkat dengan cepat gitu loh. Kemudian dia juga kelemahan juga yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas Indonesia adalah persoalan mental gitu loh. STY bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan menularkan ya mentalitas juara ke timnas kita. Itu terlihat bahwa pada saat pemain-pemain timnas dalam posisi under pressure, dia masih tenang di pinggir lapangan. Ketenangan dia itu kan adalah gambaran bahwa dia punya kepercayaan diri bahwa dia bisa membalikan posisi. Dan itu ditularkan ke pemainnya. Tidak heran kalau pada saat pemain-pemain kita dalam posisi tertinggal, pemain menjadi tidak panik gitu loh. Dan tetap bermain dengan cara-cara yang memang udah masuk dalam skemanya STY dan berkali-kali itu berhasil dilakukan. Dan yang sangat yang sangat mengembirakan justru perkembangan dari sisi mentalitas gitu loh. Karena dari dulu persoalan mentalitas adalah persoalan yang menjadi menjadi barrier buat timnas kita di masa lalu ya. Dan itu sampai sebelum STY masuk itu juga masih problem gitu loh bro. Ya, itulah yang mungkin bisa dilihat dari sisi ini ya, dari sisi luar lapangan gitu loh. betul. Ya, contohnya adalah kemarin ya dengan U19 itu biar udah tertinggal masih bisa bangkit dan menang. Jangankan pemain ya, penonton aja. Kita lihat aja penonton. Banyak loh penonton ketika sudah tertinggal 2-1, udah kalah, udah nyerah, udah nggak lanjutin nontonnya. Betul. Padahal penonton ini ya cuma nonton doang. Udah mentalnya udah kalah. Ini pemain loh. Pemain mungkin udah masih bisa bangkit. Penonton mungkin lupa bahwa saat ini Indonesia ditangani oleh STY. Jadi mungkin mindsetnya adalah zaman lalu gitu loh. Ya, zaman lalu kan gitu. Kalau udah pertamanya udah unggul 1-0, terus lengah. Habis lengah, betul. habis seri ketinggalan. Udah ketinggalan lagi sampai telak gitu kan biasanya. Tapi kan kemarin tidak gitu. Iya. Dan ini STY juga kan pelatih ini punya punya karisma yang kuat, punya karakter yang kuat. Dan karisma itulah yang membuat STY jadi kelihatan tegar, jadi kelihatan tidak panik, tidak gampang panik di pinggir lapangan. Walaupun dia melihat bahwa kondisi pemain Indonesia katakanlah tertekan, tapi dia masih bisa mengelola memanage emosinya supaya itu tidak kelihatan dan bisa takutnya tertular ke pemain. Itu tidak dilakukan oleh STY. Dan dia memang cool ya, pelatih yang cool gitu loh. Ya kemarin tampilnya memang keren banget dia ya. Apalagi setelah menang gitu, waduh, kelihatan wajahnya tuh sumringah banget. Tapi gini, yang menariknya juga STY dibalik sikapnya yang tegas, dibalik sikapnya yang disiplin, dibalik sikapnya yang sangat menuntut pemain untuk 100%, dia juga pendekatan personal ke pemainnya itu juga bagus gitu loh bro. Nah, terlihat bahwa pemain-pemain yang di bawah asuhan STY, walaupun masih punya kendala bahasa dalam hal ini, tapi hubungan mereka begitu cair gitu loh. Itu loh. Jadi pemain juga sangat kelihatan respect kepada STY. STY pun juga memperlihatkan respect yang sama kepada pemain yang sudah menunjukkan effortnya gitu loh. Jadi ini adalah simbiosis ya, simbiosis mutualisme antara pelatih dengan pemain dan itu yang kemudian menciptakan sinergi yang sangat bagus, chemistry yang sangat menarik gitu loh bro. Ya. Dan menurut saya ada satu lagi kelebihan STY. STY tidak punya anak emas. Contohnya di laga kemarin waktu kualifikasi Piala Asia U19 itu ada 2 pemain yang
di AFF kemarin bermain bagus dan bahkan menjadi apa ya, bermain terus lah ibaratnya. Jadi seperti pemain inti, tapi ternyata kemarin malah dicoret. Iya. Jadi gini, itu kan yang saya sampaikan tadi adalah aspek-aspek di luar lapangan. Nah, kalau yang Bro Eri sampaikan itu kemungkinan adalah aspek-aspek yang menjurus ke aplikasi penerapan di lapangan. Itu salah satu kelebihan STY, bahwa dia tidak punya pemain-pemain yang dianak emaskan. Artinya semua pemain disamaratakan pada saat pertandingan dan dia melihat pada kesiapan pada event yang sedang berlangsung. Itu kehebatnya keunggulannya STY. Dia bisa melihat potensi pemain-pemain dan dia juga tidak segan-segan untuk mencoret pemain yang mungkin pada saat event akan berlangsung mengalami penurunan performa. Nah, iya, dalam hal ini saya juga melihat bahwa kalau di lapangan pada saat pertandingan STY itu punya kelebihan bahwa dia pelatih yang sangat cermat dalam menerapkan strategi. Itu loh. Dan dia juga tim-tim kepelatihan yang ada itu juga sangat cermat dalam katakanlah talent scouting, dalam melihat pemain-pemain, mencermati pemain-pemain yang akan diambil ke timnas. Terbukti kan beberapa pemain-pemain yang tadinya tidak kita kenal, tapi di bawah polesannya STY itu jadi bersinar gitu loh, Bro. Dan kadang-kadang pemain-pemain yang ini ya, yang kemudian dia comot, itu bermain tidak dalam posisi aslinya, tapi STY punya keyakinan bahwa kalau pemain ini dikasih kesempatan, kesempatan untuk bermain di posisi yang baru, dia bisa berhasil atau tidak, dan itu bisa terjadi gitu loh. Karena STY juga mampu melihat potensi pemain gitu loh, Bro. Dan itu juga terlihat bahwa dalam permainan STY itu punya yang namanya tactical flexibility. Dia tidak terpaku pada satu pola permainan. Tergantung pada apa yang terjadi di lapangan. Itu karena STY sangat pandai dalam membaca permainan gitu loh. Reading the game itu canggih gitu loh. Di Indonesia ada nggak sih pelatih sekelas STY? Dalam hal yang tadi ya. Jadi bukan dari riwayatnya ya. Kalau riwayatnya kan di mana STY sudah pernah menjadi pelatih di Piala Dunia gitu ya. Itu pasti di Indonesia susah lah untuk mencari tandingannya. Tetapi yang tadi dia dekat dengan pemainnya, dia juga disiplinnya kuat, dia bisa membawa fisik dan mental yang bagus gitu. Ada nggak di Indonesia? Sebetulnya ya, kalau saya pikir sih ada ya. Ada. Cuma sayangnya pelatih-pelatih yang ada di Indonesia yang punya katakanlah karakter yang diinginkan dan terlihat seperti STY, itu kemungkinan tuh ada. Cuma masalahnya pelatih-pelatih ini tidak punya sikap untuk menentukan bahwa ini adalah koridor saya. Kadang-kadang begitu ada masukan, ada intervensi dari kepentingan-kepentingan, tak tunduk gitu loh, Bro. Ya, itu yang saya khawatirkan. Ya, kalau begitu berarti belum sekelasnya STY dong. STY kan punya kekuatan. Saya melihat pada kualitas ya sebetulnya. Ya, benar. Bukan pada sikap. Gitu Oke. Ya. Ada kelemahannya nggak, Bro? Ya, tentu kan setiap manusia pasti punya sisi yang berlebih dan sisi kekurangan gitu loh, Bro. Nah, salah satu kekurangannya STY adalah bahasa. Kendala di bahasa. Ini coba bayangkan kalau STY sudah fasih bahasa Indonesia, itu bagaimana coba? Artinya bagaimana dia bisa menginstruksikan ke pemainnya, dia bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pemainnya, itu mungkin akan hasilnya mungkin akan lebih berbeda lagi. Ya, gitu bisa loh. jadi ya. Iya. Ya, saya pikir sih itulah, Bro. Kendalanya di bahasa. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita tentang STY ya. Menurut Sobat sendiri, apalagi nih yang menjadi keunggulan dari STY belakangan ini? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Oke, thank you, Bro.